Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan kali ini saya akan memaparkan deskripsi saya yang berjudul motivasi dan kesadaran hidup sehat masyarakat dalam melakukan olahraga rekreasi di ekonomi kota kami. Dan oleh Muhammad Ibnu Sejarah, dosen pembimbing Profesor Sejarah IMS. Program studi ilmu olahraga Fakultas Ilmu Olahraga di Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Timeline presentasi. Untuk yang pertama, pakai latar belakang. Kemudian kedua, tujuan penelitian, bagaimana manfaat penelitian. Kalau yang kedua, lewat penelitian terdahulu, landasan teori jangka berpikir. Yang ketiga, metode penelitian. Kalau yang keempat, hasil penelitian, pembahasan, perbatasan penelitian. Dan yang kelima, kesimpulan yang selatan. Latar belakang. Yang latar belakang ini, penelitian ini adalah adanya fenomena kaitan makin banyaknya masyarakat mengunjungi alun-alun kota Ngawi dan inkubasi. Namun, tidak semua pengunjung melakukan olahraga rekreasi. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki motivasi yang beragam untuk mencapai kebutuhannya masing-masing. Sehingga perlu analisis lebih lanjut terkait motivasi dan kebutuhan yang juga. Kemudian, identifikasi masalahnya belum diketahui faktor apa saja yang berperan mempengaruhi motivasi masyarakat dan belum terungkap sepenuhnya tingkat kesadaran masyarakat yang terlibat dalam kegiatan olahraga rekreasi atau kota Ngawi terkait menerapkan gaya hidup sehat. Tujuan penelitian. Tujuan yang pertama, mengetahui dan menganalisis apa saja faktor yang mendorong motivasi masyarakat dalam melakukan olahraga rekreasi di alun-alun kota Ngawi. Dan tujuan yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran masyarakat yang terlibat kegiatan olahraga rekreasi di alun-alun kota Ngawi dalam menerapkan pola hidup sehat. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, yang pertama, menambah wawasan bagi pembaca tentang pemanfaatan manual sebagai sarana olahraga rekreasi dalam meningkatkan kebutuhan jasmani masyarakat. Kemudian manfaat teoritis yang kedua dapat dijadikan referensi dan kajian untuk mengembangkan pengetahuan tentang motivasi dan kesadaran hidup sehat. Kemudian manfaat praktis. Yang pertama, manfaat bagi masyarakat dapat dijadikan pengalaman dan pengetahuan dalam pemanfaatan alun-alun sebagai tempat alternatif untuk melakukan olahraga di pada lingkungan. Praktis yang kedua, manfaat bagi pemerintah khususnya di sepak bola Kabupaten dapat dijadikan referensi atau gambaran dalam meningkatkan kualitas fasilitas alun-alun kota serta dapat memberikan informasi mengenai motivasi dan kesadaran hidup masyarakat kota Ngawi. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dari skripsi yang berjudul Survei minat motivasi dan kesadaran hidup masyarakat dalam mengikuti olahraga rekreasi melalui KPID di Kota Semarang yang disusun oleh Monika Sumati pada tahun 2020 dan dari jurnal yang berjudul Motivasi Masyarakat melakukan olahraga rekreasi melalui program KPID di Jakarta 2005 tahun 2017 dari jurnal motivasi yang berpikir motivasi mahasiswa terhadap aktivitas olahraga pada sore hari di sekitar area Taman Sutra Universitas Semarang disusun oleh Muhammad Fahmadul Aziz, Dimas Kasimawan, dan Dwi Dika Putri tahun 2016. Kemudian landasan teori. Pertama, motivasi itu sendiri merupakan usaha untuk menggerakkan, mendorong, dan mengarahkan perilaku seseorang agar tetap mempertahankan tujuan yang tidak tercapai. Kemudian jenis motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dengan fungsi motivasi. Fungsi motivasi sendiri
digunakan untuk mendorong timbulnya perilaku sebagai pengarah dan sebagai penggerak perbuatan bagi manusia. Teori motivasi. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow yang menganggap bahwa susunan hierarki kebutuhan akan organisasi yang mendasari motivasi manusia. Coba juga kesadaran hidup sehat. Kesadaran hidup sehat yang dimaksud pada penelitian ini adalah ketika seorang individu atau kelompok mengetahui tentang kesadaran dan mempraktikkan perilaku atau gaya hidup sehat dalam kehidupannya. Kemudian kerangka berpikir. Yang pertama, melakukan pengamatan awal mengenai fenomena peristiwa yang terjadi di lapangan. Kemudian ini melakukan identifikasi masalah. Yang berikutnya melakukan studi lapangan harus diusahakan. Studi lapangan itu sendiri dilakukan antara observasi langsung untuk mengetahui jenis olahraga yang dilakukan, sarana prasarana yang dan komponen lainnya yang ada di organisme tertentu. Di pustaka ini mencari hasil penelitian dahulu yang serupa untuk segala jantung. Kemudian kami mesin pertanyaan yang nantinya digunakan sebagai pedoman wawancara. Kemudian pengumpulan data. Data ini dilakukan dengan wawancara pengunjung atau pengawi yang melakukan olahraga rekreasi dan teman. Data analisis menggunakan teknik reduksi yang cepat ini. Kemudian ini menghasilkan berikut. Yang pertama, motivasi masyarakat melakukan olahraga rekreasi berasal dari diri sendiri dan dari luar. Motivasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan keluargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, kesadaran hidup sehat masyarakat terbilang baik, tetapi belum maksimal dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dan waktu. Lokasi penelitian ini di alun-alun Kota Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2022. Variabel penelitian. Variabel penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi dan kesadaran hidup sehat. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel yang kemudian disebut sebagai narasumber, rujukan atau informan. Teknik yang digunakan dalam menentukan itu adalah berbasis sampling. Dan metode penelitian berikutnya dapat juga kriteria subjek untuk informan yang dapat dijadikan subjek penelitian memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, masyarakat atau pengunjung yang melakukan olahraga rekreasi jalan kaki, kemudian jogging, belajar dan senam aerobik. Yang kedua, kriteria usia di antara remaja di usia 12 sampai 13 tahun dan dewasa dan usia 18 sampai 40 tahun. Kemudian orang tua dengan usia 21 sampai 65 tahun. Ketiga, masyarakat yang mempunyai waktu luang atau memadai untuk diminta informasi. Dan keempat, masyarakat yang cukup asing berpeneliti. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan smartphone. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian keabsahan data dan teknik menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Kemudian metode berikutnya adalah teknik analisis data. Pertama, pengumpulan data dilakukan mencatat fenomena yang terjadi di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian
Data direduksi dengan merangkum memilih hal-hal yang pokok serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting. Kemudian penyajian data dengan memaparkan data yang telah diklarifikasikan untuk kepentingan A dianggap. Yang keempat, menarikan kesimpulan dengan membuat penelitian akhir berdasarkan uraian-uraian sebelumnya. Hasil penelitian. Yang pertama, motivasi intrinsic dan ekstrinsik masyarakat dalam melakukan olahraga rekreasi di Gunung Betawi. Masyarakat sendiri dalam melakukan olahraga rekreasi di Gunung Betawi memiliki jenis motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah minat masyarakat berasal dari diri sendiri dengan alasan untuk mendapat kegiatan. Dan motivasi ekstrinsik yang dimiliki masyarakat adalah adanya faktor dari luar seperti lingkungan lalu dan adanya tuntutan atau tugas yang mengharuskan untuk hal yang itu. Ya, faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat melakukan olahraga rekreasi di Gunung Betawi. Nah, pertama, kebutuhan yang paling mendasar manusia yaitu kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan fisiologis masyarakat dalam melakukan olahraga rekreasi ini dalam Betawi sudah terpenuhi. Karena adanya perubahan pada tubuh mereka setelah melakukan olahraga rekreasi di Betawi. Yang merasa aman juga sudah terpenuhi karena masyarakat merasa aman, tenang, dan nyaman dengan lingkungan sosial maupun fasilitas yang ada di dalam Betawi. Nah, kebutuhan sosial sudah terpenuhi karena adanya interaksi sosial sama pengunjung. Kemudian kebutuhan penghargaan sudah terpenuhi karena masyarakat merasa diperhatikan dan diakui keberadaannya saat bersama keluarga, teman maupun kelompok atau komunitas mereka. Dan kebutuhan aktualisasi diri sudah terpenuhi karena hobi masyarakat tersalurkan saat melakukan olahraga rekreasi di alun-alun Betawi. Kemudian kesadaran hidup sehat masyarakat dalam melakukan olahraga rekreasi di alun-alun Betawi. Kesadaran hidup sehat masyarakat dalam melakukan olahraga di rekreasi di alun-alun Betawi sendiri terbilang baik karena masyarakat ya sudah terlibat olahraga rekreasi di alun-alun Betawi sendiri telah menerapkan beberapa perilaku hidup sehat dalam kehidupannya dan masyarakat sendiri memiliki pemahaman yang baik tentang langkah-langkah menerapkan perilaku hidup sehat dan mengetahui manfaatnya. Kemudian pembahasan yang pertama motivasi mengintegrasikan masyarakat dalam melakukan olahraga rekreasi di Gunung Betawi. Motivasi integrasi masyarakat dalam melakukan olahraga rekreasi di Gunung Betawi dominan karena adanya komitmen dan niat dari diri sendiri untuk melakukan olahraga rekreasi dengan tujuan untuk menjaga kesehatan. Sedangkan motivasi ekstrinsik masyarakat adanya faktor dari luar, yaitu suasana Betawi yang sejuk, banyak orang, dan adanya tuntutan atau tugas yang mengharuskan latihan fisik. Ini menjadi pemicu masyarakat dalam melakukan olahraga rekreasi di alun-alun Betawi. Baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik sangat diperlukan karena yang adanya motivasi seseorang dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif dapat mengarahkan dan memelihara konsistensi dalam melakukan olahraga rekreasi. Pembahasan berikutnya kebutuhan fisiologis. Di mana perubahan fisiologis ini adanya perubahan fisik yaitu tubuh menjadi lebih bugar dan penurunan berat badan sehingga membuat tubuh menjadi proporsional. Sedangkan perubahan secara psikis yaitu menjadi bahagia, tubuh menjadi keras dan menjadi semangat. Kemudian kebutuhan rasa aman. Dan rasa aman diperlukan masyarakat termasuk saat melakukan olahraga rekreasi di alun-alun Betawi.
agar masyarakat terhindar dari gangguan sehingga dapat melakukan rekreasi dengan nyaman. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat merasa aman saat melakukan olahraga rekreasi di halaman Betawi karena adanya penutupan jalan untuk car free day, prosesnya pengelolaan yang hidup, pengunjung yang ramah, dan didukung dengan fasilitas olahraga yang memadai. Namun demikian, masih ada beberapa fasilitas olahraga yang rusak sehingga perlu adanya peremajaan atau perbaikan agar masyarakat dapat menggunakan dengan aman. Pembahasan berikutnya kebutuhan sosial. Masyarakat yang melakukan olahraga rekreasi di lingkungan Betawi melakukan interaksi sosial ketika bersama teman, keluarga, komunitas, serta bertutur sapa ketika bertemu dengan pengunjung yang mereka kenal. Hal tersebut dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial dengan memanfaatkan ruang terbuka publik yang ini Alun Betawi saat melakukan olahraga rekreasi pada minggu pagi, di mana ruang terbuka publik itu sendiri memiliki fungsi sosial yaitu sebagai ruang bermain, olahraga, komunikasi sosial, tempat mendapatkan udara segar dari lingkungan dan tempat bersantai. Berikutnya, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ditunjukkan dengan masyarakat melakukan olahraga rekreasi bersama teman, keluarga maupun dengan kelompok tertentu. Karena pada dasarnya saat bersama teman, keluarga maupun kelompoknya mereka mendapat penghargaan berupa perhatian, pujian, serta mereka merasa diakui keberadaannya. Kebutuhan ini harus terpenuhi oleh setiap orang termasuk masyarakat yang melakukan olahraga rekreasi di lingkungan kota, baik merupakan penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri maupun dari orang lain guna mendorong motivasi seseorang untuk terus melakukan olahraga rekreasi. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri. Terkait kebutuhan aktualisasi diri ditunjukkan dengan tersalurkannya hobi masyarakat saat melakukan olahraga rekreasi di alunan kota ini. Karena masyarakat melakukan olahraga rekreasi atas dasar suka, hal tersebutlah yang menunjukkan masyarakat menyadari dan mengetahui akan potensi dirinya. Penjelasan berikutnya, kesadaran hidup sehat. Yang pertama, pengetahuan hidup sehat. Sebagian besar masyarakat mengetahui beberapa tentang langkah-langkah menerapkan perilaku hidup sehat, serta masyarakat juga mengetahui manfaat yang dapat dalam menerapkan perilaku hidup sehat, antara lain membuat tubuh tidak mudah terserang penyakit, tidak mudah stres, kekebalan tubuh yang meningkat, dan metabolisme menjadi lebih baik. Kemudian, kesadaran hidup sehat yang kedua, praktik perilaku hidup sehat itu sendiri. Kemudian masyarakat telah mempraktikkan atau menjalani beberapa perilaku hidup sehat dalam kehidupannya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. Perilaku hidup sehat yang sering dilakukan masyarakat antara lain tidak merokok, tidak minum minuman keras atau alkohol, kemudian berolahraga dengan cukup, menjaga pola makan dan konsumsi makanan sehatnya, serta menjaga kebersihan. Perbatasan penelitian. Yang pertama, penggalian informasi mengenai wawancara kurang mendalam terhadap masalah penelitian. Kemudian yang kedua, waktu penelitian masih sangat singkat, mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian yang ketiga, kurangnya sumber data dokumen terlebih. Studi dokumen ini sangat diperlukan pada penelitian ini sebagai sumber data sekunder. Kemudian kesimpulan. Yang pertama, motivasi masyarakat dalam melakukan olahraga rekreasi ialah mengetahui berasal dari dalam diri sendiri dan berasal dari luar. Sedangkan faktor motivasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor kebutuhan. Kebutuhan psikologis masyarakat dalam menjaga kesehatan menjadi faktor yang dominan mendorong masyarakat melakukan olahraga rekreasi di alam teknologi. Kemudian kebutuhan rasa aman masyarakat terhindar dari gangguan, mendapatkan kesenangan dan kenyamanan. Kebutuhan sosial masyarakat untuk berinteraksi sosial dengan pengunjung lain maupun dengan orang yang dikenal.
kebutuhan keluarga masyarakat untuk dihargai dan diakui derajatnya, serta kebutuhan masyarakat mengaktualisasikan apa yang ada dalam dirinya dengan melakukan olahraga rekreasi atas dasar suka. Kebutuhan yang kedua, kesadaran hidup sehat masyarakat yang melakukan olahraga rekreasi di alam Betawi terbilang lebih baik, di mana beberapa masyarakat memiliki pemahaman tentang langkah-langkah penerapan perilaku hidup sehat dan mengetahui manfaat dari menerapkan perilaku hidup sehat itu sendiri. Akan tetapi, secara keseluruhan masyarakat belum sepenuhnya menerapkan perilaku hidup sehat dengan maksimal. Saran, saran satu bagi masyarakat, terus meningkatkan motivasi untuk melakukan olahraga rekreasi dan menggunakan alun-alun Kotawi termasuk fasilitas yang ada di dalamnya untuk kegiatan yang positif, serta memaksimalkan dan menerapkan perilaku hidup sehat di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, bagi pemerintah setempat diharapkan mulai perhatikan fasilitas umum maupun fasilitas olahraga, terutama alat olahraga yang terdapat di taman hiburan yang mulai rusak dan keropos agar masyarakat dapat menggunakannya dengan baik dan aman. Terima kasih. Sekian pemaparan hasil skripsi saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.